Halo anak-anak, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita. Kita akan belajar 2 subtopik hari ini, tapi nggak banyak ya subtopik ini, maksudnya materinya nggak banyak. Kita akan belajar mengenai integral yang bentuknya bukan ax pangkat n, dan kita akan juga nanti belajar sifat integral. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita akan mengintegralkan fungsi yang bukan bentuknya ax pangkat n. Oke. Tapi sebelumnya, Mister review dulu, masih ingat yang ini ya? Oke, ini adalah luas daerah yang kamu tebak-tebak berapa gitu. Dan sebenarnya ini adalah aplikasi dari integral di akhir unit ini. Kita juga minggu lalu udah belajar mengenai rumus dasar integral. Ini kemarin kesimpulannya bahwa integral ax pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 xn plus 1 plus c. C plus c ini wajib ada ya. Kemarin ada alasannya di video-video yang sebelumnya. Mister kasih contoh saja supaya bisa lebih ingat. Misalnya ini mau diintegralkan, integral 3x kuadrat dx, maka a-nya 3, n-nya 2. Sehingga kalau mau dibuat, jadi ikuti aja rumus ini. Berarti a-nya 3 per n, n-nya berapa? 2 plus 1, x 2 plus 1 plus c. Nah, waktu integralnya tanda integral diintegralkan, tanda integral hilang, langsung ada plus c. Sekali lagi, kalau integralnya sudah hilang di sini, maka langsung ada plus c di sini. Menjadi 2 tambah 1 kan 3 ya, jadi 3 bagi 3 1, 2 tambah 1 3. Jadinya satunya nggak ditulis, jadi x pangkat 3 plus c. Itu jawabannya. Masih ingat ya ini? Nah, hari ini kita akan mengintegralkan yang bentuknya bukan ax pangkat n, tapi bentuknya gimana, Mr. Abdi? Seperti ini. Nah, ini kan integral akar x. Ini kan n-nya kan nggak ada, gitu bisa bukan nggak ada ya. Kita nggak tahu ya, karena bentuknya udah beda di sini. Ini bentuknya akar, sedangkan di sini nggak ada akar sama sekali. Nah, gimana caranya? Nah, intinya kalau bentuknya bukan ax pangkat n, maka harus kita ubah jadi ax pangkat n dulu, supaya memudahkan untuk mengintegral. Gimana caranya? Ya, ini kita ubah. Jadi misalnya ini Mister bisa ubah ya. Integral dari akar x. Akar x itu kan sama dengan x pangkat setengah. Nah, tanda integral masih ada karena memang belum diintegralkan. Kita baru mengubah akar x menjadi x pangkat setengah. Betul ya? Nah, kalau begini udah jadi bentuk ax pangkat n belum? Udah. Ya udah, kalau sudah kayak gini tinggal diintegralkan. Maka ini menjadi kita ikuti rumusnya ya. A-nya kan 1 di sini per n plus 1. N-nya kan pangkatnya ya, berarti setengah. Jadi setengah plus 1, x setengah plus 1 juga, plus c. Jadi ikuti aja yang kemarin. Oke, tinggal dikerjakan aja. Setengah tambah 1, 3 per 2. Setengah tambah 1 juga 3 per 2. Nah, 1 bagi 3 per 2 sama dengan 1 kali 2 per 3. Hasilnya 2 per 3, x pangkat 3 per 2 plus c. Jadi ini karena ada per terus per lagi, yang ini dibalik ya. Jadi kayak 1 bagi 3 per 2 jadi 1 kali 2 per 3. Jangan lupa. Maka itu jawabannya. Gimana? Gampang ya, yang bukan bentuk ax pangkat n. Mister kasih contoh lagi yang bukan bentuk ax pangkat n. Misalnya ini, integral x akar x. Nah, ini x-nya kayak ada 2 gitu ya. Di sini ada x, di sini ada x. Jadi padahal di sini hanya ada 1 x istilahnya. Bisa dibilang begitu ya. Nah, kita akan ubah lagi jadi kayak gini. Nah, ini kan x, tetap x di sini. Akar x, Mister ubah jadi x pangkat setengah. Nah, ini belum menjadi begini bentuknya. Bentuknya belum sama. Oke, karena di sini ada x, di sini juga ada x. Maka diapain supaya x-nya tinggal 1? Maka dioperasikan. Berarti x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Menjadi x pangkat 3 per 2 ya. Karena 1 tambah setengah. Pangkatnya kan di jumlah ya. Nah, ini apakah sudah bentuknya seperti ini? Sudah. Oke. Karena sudah, langsung diintegralkan. Menjadi, ya, A-nya kan 1. Di sini 1 per n plus 1. N-nya kan 3 per 2. Jadi 3 per 2 plus 1. X pangkat 3 per 2 tambah 1. Plus C. Jadi sekali lagi kalau integralnya sudah hilang di sini langsung ada plus C di sebelah sana. Menjadi kita jumlah saja. Kan soalnya ini ya, integral x akar x sama dengan 3 per 2 tambah 1 sama dengan 5 per 2. Jadi 1 5 per 2 x pangkat 5 per 2 plus C. Bisa ya? Nah, ini 1 bagi 5 per 2 menjadi 2 per 5 x pangkat 5 per 2 plus C. Maka ini adalah jawabannya. Gimana? Gampang ya? Oke. Kita lanjut satu contoh lagi untuk yang bukan bentuk ax pangkat n. Misalnya bentuknya seperti ini. Nah, caranya gimana? Misalnya ini, sama dengan integral 1 per akar x kan sama dengan x pangkat setengah ya, dx. Nah, apakah sudah bentuk ini? Belum, karena di sini ada 1 per. Padahal di sini harus bentuk seperti ini. Oke ya.
Nah, maka Mr. Ubah, kalau kamu ingat, kalau penyebut kan kayak kita bawa ke atas jadi negatif ya. Nah, sehingga ini menjadi X pangkat min setengah. Nah, apakah ini sudah bentuk seperti ini? Sudah. Karena sudah, maka tinggal diintegralkan. Menjadi 1, A-nya kan 1 di sini. Per, N-nya kan min setengah. Jadi min setengah plus 1, ikuti aja rumusnya. X pangkat min setengah plus 1 plus C. Jadi sekali lagi integralnya sudah hilang di sini, maka langsung ada plus C di sini. Tinggal dikerjakan lagi. Nah, min setengah tambah 1 kan setengah ya. Makanya di sini setengah. Oke, positif setengah ya. Dan di sini juga positif setengah. Karena min setengah tambah 1 positif setengah. Menjadi 1 bagi 1/2, yaitu 2. Oke, jadi X pangkat setengah. Maka ini jawabannya. Gimana? Gampang ya? Nah, karena gampang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya adalah sifat integral. Kita akan, ini sebenarnya subtopiknya sedikit ya. Mister yakin kamu cepat mengerti bagian yang ini. Jadi misalnya, ada fungsi, ini jangan bingung dulu ya. Ada 2 fungsi yang dijumlahkan dalam satu integral gitu. Ternyata kita boleh pisah, jadi integral fx, jadi dipisah dengan di plus integral gx. Itu maksudnya gimana? Seperti ini. Oke, bisa dipisah seperti ini ya. Nah, misalnya contoh soalnya begini. Berapa sih integral dari 2x kuadrat tambah 4x tambah 5? Karena 2x kuadrat tambah 4x nggak bisa dijumlah ya. Betul ya? Ini nggak bisa dioperasikan. Nah, ini integralnya gimana? Maka boleh kita pisah-pisah. Sesuai dengan aturan yang ini, integral fx plus gx dx itu bisa dipisah jadi integral fx dx plus integral gx dx, yang artinya adalah di sini kan ada 3 fungsi ya, meskipun di sini 2 fungsi, tapi kita ngertinya ini 3 fungsi. Ada 2x kuadrat, ada 4x, ada 5. Dan ini bisa dipisah-pisah menjadi 3 integral. Yang pertama adalah integral 2x kuadrat dx, ingat selalu ada dx, lalu karena ini ditambah 4x, maka ini bisa ditulis menjadi tambah integral 4x dx. Lalu ini tambah 5, maka di sana menjadi plus integral 5 dx. Jadi boleh integralnya secara terpisah begitu. Gampang ya? Nah, ini udah bentuknya ax pangkat n, maka tinggal kita integralkan saja. Ini juga sudah, ini juga udah. Jadi nanti bisa kita integralkan. Menjadi 2 per, betul ya? Ini kan A-nya 2. Lalu 2 yang ini dari sini n-nya, jadi n plus 1. Jadi 2 tambah 1, ini juga 2 tambah 1. Menjadi, ada plus c, kalau integral hilang harus ada plus c. Dan kita lanjut menjadi 4 per, oke, 4 itu kan a-nya ya, dan n-nya kan di sini 1, makanya ini 1. Jadi 1 plus 1, x 1 plus 1, plus c. Kalau integral nggak ada, harus ada plus c. Lalu integral 5, ini Mister langsung aja, nggak usah pakai rumus yang ax pangkat n itu. Pokoknya kalau integral 5, maka integralnya adalah 5x plus c. Kalau integral 6, berarti 6x plus c. Integral 7, pokoknya setiap konstanta, kita tambah aja x di belakang sini. Oke? Nah, maka ini menjadi 2 tambah 1 kan 3, jadi 2 per 3x pangkat 3, plus, nah plus c ini nanti dulu ya. 4 per 1 tambah 1 kan 2 ya. 4 bagi 2 kan 2, jadi 2x kuadrat, karena ini 1 tambah 1, 2. Lalu 5x di sini. Nah, ini kan ada 3C ya, 1, 2, 3. Konstanta itu kan bisa kayak 8, bisa 10, 12 gitu ya. Tapi sesuai dengan video minggu lalu, C ini kita nggak tahu nilainya berapa. Oke? Sehingga, tapi karena ini bisa 8, 9, 10, maka kita bisa jumlah pastinya. Karena sama-sama konstanta. Maka konstanta yang pertama, ditambah konstanta kedua, tambah konstanta ketiga, pasti hasilnya juga konstanta. Betul ya? Misalnya ini 3, ini 7, ini 15. Berarti 3 tambah 7, 10, tambah 15, 25 gitu. Maka ini 25. Contoh. Oke? Tapi karena kita nggak tahu, kita kasih aja satu simbol, yaitu konstanta yang gede gini. Boleh. Oke? Jadi 3 konstanta dijumlahkan menjadi 1 buah konstanta yang seperti ini. Maka ini adalah jawaban akhirnya. Oke? Jadi sifat integral yang mau ditekankan adalah kalau ada 2 fungsi begini atau 3 fungsi, kita bisa pisah-pisah. Oke, itu kalau penjumlahan. Nah, kalau pengurangan gimana? Nah, kalau pengurangan sebenarnya sama aja dengan penjumlahan. Oke, kalau ini fx kurang gx, dx, ada 2 fungsi yang dikurangkan, maka bisa dipisah seperti ini. Kita coba aja satu contoh soal ya. Menjadi misalnya, integral x kuadrat kurang 1 per x kuadrat dx. Kita pisah, karena itu ada 2 fungsi. Menjadi integral x kuadrat dx, selalu tulis dx ya, dikurang, pasti dikurang karena memang ini dikurang. Sesuai dengan ini.
integral 1 per x kuadrat dx. Sip. Maka ini tetap, Mister buat tetap dulu. Mister mau ubah ini menjadi ax pangkat n dulu. Menjadi integral dari x pangkat minus 2. Karena ke atas gitu ya, jadi pangkatnya minus. Nah ini bisa langsung diintegralkan menjadi, kalau yang ini menjadi 1 per 2 plus 1. Karena n-nya 2, di 2 di sini 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1 juga plus C. Kalau integral nggak ada harus ada plus C. Maka dikurang di sini. Ini menjadi koefisiennya kan 1 ya. 1 per n-nya kan pangkat minus 2. Jadi minus 2 plus 1. X pangkat minus 2 plus 1 juga plus C. Bisa. Lalu ini menjadi angka selanjutnya adalah 2 tambah 1 kan 3. Jadi sepertiga X pangkat 3 plus C. Bisa. Nah ini. Ini menjadi, nah ini. Minusnya ini yang di sini, lalu minus 2 tambah 1 berapa? Minus 1 ya, jadi 1 dibagi minus 1, hasilnya minus 1. Oke, lalu minus 2 tambah 1 minus 1 plus C. Lalu ini menjadi sepertiga X pangkat 3, yang ini tetap. C sama C yang ini jadi C yang ini. Lalu minus ketemu minus jadi plus 1 di sini, tapi Mister nggak tulis plus 1-nya. Lalu X pangkat minus 1, maka ini jawaban akhirnya. Oke, itu aja untuk yang sifat integral. Cukup mudah ya harusnya. Semoga dimengerti ya, semangat belajar.